Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin adalah kerajaan Islam di Kalimantan yang didirikan oleh Raden Samudra atau Sultan Surya. Berdiri pada tahun 1520 dan dihapuskan sepihak oleh Belanda pada 11 Juni 860. Namun, rakyat Banjar tetap mengakui adanya pemerintahan darurat atau pelarian yang baru berakhir pada 24 Januari 1905. Namun, sejak 24 Juli 2010, Kesultanan Banjar hidup kembali dengan dilantiknya Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mustaqim Billah. Kerajaan Banjar adalah sebuah kesultanan wilayahnya yang saat ini termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Banjar yang lebih luas terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru. Kesultanan ini semula beribu kota di Banjarmasin, kemudian dipindahkan ke beberapa tempat dan terakhir di Martapura. Ketika beribu kota di Martapura disebut juga dengan Kerajaan Kayu Tangi. Ketika ibu kotanya masih di Banjar, maka kesultanan ini disebut dengan Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Negara Daha, yaitu kerajaan Hindu yang beribu kota di Kota Negara, sekarang merupakan ibu kota Kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan. Pertama, kondisi geografis. Secara geografis, Kerajaan Banjar berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang luas wilayahnya membentang dari Tanjung Sambar hingga Tanjung Aru. Selama berdirinya Kesultanan Banjar, ibu kota atau pusat pemerintahannya sempat beberapa kali pindah tempat. Pusat Kerajaan Banjar diperkirakan terletak di hulu Sungai Nagara, Banjarmasin. Sungai Nagara berperan penting dalam perkembangan Kerajaan Banjar. Daerah sekitar Sungai Nagara merupakan wilayah yang paling subur di Kalimantan. Kondisi inilah yang menyebabkan wilayah Sungai Nagara berkembang menjadi pusat Kerajaan Banjar. Politik. Pada akhir abad 15, Kalimantan Selatan masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Daha yang saat itu dipimpin oleh Pangeran Soekarama. Ia mempunyai 3 orang anak, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Putri Galuh. Berdirinya Kerajaan Banjar bermula dari konflik dalam keluarga istana. Konflik tersebut melibatkan Pangeran Samudra dan pamannya bernama Pangeran Tumenggung. Dalam hikayat Banjar, dikisahkan ketika Raja Daha, yaitu Raja Soekarama, merasa hampir tiba ajalnya. Ia berwasiat agar pengganti kedudukannya adalah cucunya, yaitu Raden Samudra. Mengetahui keputusan tersebut, Pangeran Tumenggung dari Kerajaan Daha berambisi menjadi penerus Kerajaan Daha. Sepeninggal Raja Soekarama, terjadi perselisihan antara Raden Samudra dan Pangeran Tumenggung. Perselisihan ini terjadi karena Raden Samudra merasa lebih berhak atas tahta Kerajaan Daha. Dalam perselisihan ini, Raden Samudra meminta bantuan Kerajaan Demak yang berujung kemenangan. Sesuai perjanjian, apabila memperoleh kemenangan, Raden Samudra dan seluruh pengikutnya harus menganut agama Islam. Oleh karena itu, sejak kemenangan atas Daha, Raden Samudra dan seluruh pengikutnya menjadi pemeluk Islam. Selanjutnya, Raden Samudra dinobatkan menjadi Sultan pertama Banjar dengan gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansyah yang menjalankan pemerintahan di Banjar pada 1526 sampai 1545. Di bawah pemerintahan Sultan Suryanullah, Kerajaan Banjar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga Sambas, Batang Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Mandawi, dan Sambangan. Sebagai bentuk ketaatan terhadap Kerajaan Banjar, Sultan Suryanullah meminta daerah-daerah bawahan tersebut mengirimkan upeti setelah Sultan Suryanullah wafat. Kerajaan Banjar berada di bawah pemerintahan Sultan Rahmatullah. Pada masa pemerintahan Sultan Rahmatullah, Kerajaan Banjar masih menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Demak yang ditandai dengan pengiriman upeti. Sepeninggal Sultan Rahmatullah, Kerajaan Banjar diperintah Sultan Hidayatullah. Tidak banyak sumber sejarah Kerajaan Banjar yang menjelaskan pemerintahan Sultan Hidayatullah. Pengganti Sultan Hidayatullah adalah Sultan Mustain Billah. Pada masa itu, Sultan Mustain Billah memindahkan ibu kota Kerajaan Banjar dari hulu Sungai Negara ke Martapura. Sultan Mustain Billah dianggap sebagai raja terbesar Banjar karena memiliki kekuatan militer cukup besar, yaitu 50.000 prajurit.
kekuasaan militer Kesultanan Banjar tersebut mampu membendung pengaruh politik dari Tuban, Arusbaya, dan Mataram. Berbekal kekuatan militer tersebut, Sultan Mustain Bilah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Banjar hingga wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Selanjutnya adalah kehidupan ekonomi pada kerajaan Banjar ini menitik beratkan pada sektor perdagangan dan juga pertanian. Kegiatan perdagangan Banjar cukup berkembang karena letaknya berada di tepi negara. Komoditas dagang utama kerajaan Banjar adalah lada. Selain perdagangan, Sungai Negara berperan penting dalam kegiatan pertanian masyarakat Banjar. Kemudian pada tahun 1697 terjadilah migrasi pedagang Mataram Islam dari Jawa akibat adanya agresi FOC terhadap Mataram Islam. Kedatangan imigran dari Jawa ini cukup berpengaruh bagi Banjar. Selanjutnya adalah pelabuhan Banjar menjadi pusat difusi kebudayaan Jawa. Selain itu, perang Makassar yang terjadi antara kerajaan Gorontalo dan FOC menyebabkan banyak pedagang memindahkan kegiatan perdagangannya dari pelabuhan Sumba Opu ke Banjar dan memiliki akibat kegiatan perdagangan di Banjar makin ramai. Selanjutnya, puncak kejayaan kerajaan Banjar ini berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Mustain Bilah pada tahun 1595 hingga 1638 Masehi. Di bawah pemerintahan Sultan Mustain Bilah ini, Banjar menjadi bandar perdagangan besar dengan komoditas utamanya yang terdiri dari lada hitam, madu, rotan, emas, intan, damar, dan juga kulit binatang. Sedangkan wilayahnya yang berhasil diperluas antara lain Sambas, Pelawai, Sukadana, Kota Waringin, Pambuang, Sampit, dan Mendawai, hingga beberapa wilayah yang lainnya. Keempat, kehidupan agama Kerajaan Banjar. Pada masa pemerintahan Sultan Suryanullah, Islam menjadi agama resmi kerajaan. Perhatian Sultan terhadap agama Islam cukup besar yang dibuktikan dengan pembangunan masjid Kerajaan Banjar. Sementara itu, ulama sebagai elit religius juga memiliki peran penting bagi pemerintahan Kerajaan Banjar. Sultan dan ulama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan Kerajaan Banjar. Hubungan yang baik antara ulama dan Sultan Suryanullah dijelaskan dalam kitab Sabilul Muhtadin dan Parukinan yang ditulis atas permintaan Sultan Suryanullah. Dalam perkembangannya, kedua kitab ini menjadi pedoman hukum di Kerajaan Banjar. Selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya. Susunan masyarakat kerajaan Banjar berbentuk segitiga piramida. Lapisan teratas adalah golongan penguasa sebagai golongan minoritas. Orang-orang Belanda berada di lapisan kedua karena jalin hubungan yang baik antara Sultan dan Belanda dalam aktivitas perdagangan. Hubungan baik ini ditandai dengan pemberian keleluasaan bagi orang-orang Belanda untuk melakukan kegiatan perdagangan tanpa campur tangan pihak kerajaan. Tidak banyak catatan sejarah yang menjelaskan kehidupan budaya kerajaan Banjar. Meskipun demikian, kebudayaan Banjar berkaitan erat dengan ajaran Islam. Sultan dan ulama merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan syariat Islam. Hubungan baik antara ulama dan Sultan Suryanullah dijelaskan dalam kitab Sabilul Muhtadin dan Parukunan. Raja-raja kerajaan Banjar. 1. Sultan Suryansyah. 2. Sultan Rahmatullah. 3. Sultan Hidayatullah. 4. Sultan Mustasim Bilah. 5. Sultan Inayatullah. 6. Sultan Ratu. 7. Sultan Rakyatullah. 8. Sultan Adipati Anom. 9. Sultan Surla Angsa. 10. Sultan Tahmidullah. Peninggalan-peninggalan kerajaan Banjar. 1. Candi Agung di Amuntai. 2. Masjid Sultan Suryansyah. 3. Komplek Makam Sultan Suryansyah. 4. Kitab Sabilul Muhtadin. 5. Masjid Al-Karomah. 6. Berlian Pusaka. 7. Makam Sultan Sulaiman. Dan yang terakhir, Makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar.